Novel Kaisar Naga Part 65. Cerita berlanjut. Sayang sekali. Kaisar Jingyuan berkata dengan penuh minat, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk mendengar suaramu. Begitu suara itu jatuh, dua penjaga datang dan membantu Lu Ming turun. Ini tidak mungkin. Lu Ming masih tenggelam dalam kegagalan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah kehilangan semua semangat juangnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kalah. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Kesenjangan dalam kekuatan keras. Dalam hal atribut binatang fantasi, Cheetah pandai dalam kecepatan dan memang dapat menahan banteng iblis peledak lawan. Tapi, itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan setelah kedua belah pihak berada pada level yang sama. Faktanya adalah bahwa kekuatan binatang fantasi kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, tampaknya mudah untuk membunuh dalam satu gerakan. Orang tua Meng di antara hadirin tercengang. Dia menatap Lu Ming yang dibantu turun, dan dia cemas. Ada apa? Mengapa kamu kalah darinya? Saya melihat bahwa wilayah kalian sama, bagaimana kamu bisa kalah dalam pertempuran ini? Tidak ada yang tahu arti penting pertempuran ini lebih baik daripada dia. Sebelumnya, Kaisar Jingyuan berkata bahwa dia membutuhkan seorang jenius untuk tampil di atas panggung. Ini akan membuat orang-orang percaya diri. Jika Lu Ming bisa naik ke atas panggung dan mengalahkan pengawal naga perak saat ini, dia pasti akan dikenang oleh semua kekuatan dalam sekejap. Selanjutnya, dia mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaannya sendiri dan menyatakan kesetiaannya, yang tampaknya sangat masuk akal. Perintah untuk menghapuskan sekte tersebut telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, dan hampir semua sekte di Zhongzhou telah dihapuskan. Kali ini, memanfaatkan fakta bahwa dinasti Yan Agung telah memohon kepada Kaisar Jingyuan selama 1000 tahun, mungkin itu akan melunakkan hati Kaisar Jingyuan dan mengambil kembali perintah untuk menghapuskan sekte tersebut. Seperti kata pepatah, Anda harus memberi orang makan, bukan? Sekte tersebut tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di bawah pelaksanaan perintah untuk menghapuskan sekte tersebut. Tidak bisa terus seperti ini, bukan? Akibatnya, semua ini telah menjadi kemewahan. Jika kau tidak bisa mengalahkan pengawal naga perak, kau hanya bisa menjadi batu loncatan untuk diinjak-injak. Adapun sekte Qiankun, siapa yang ingat sektemu yang hancur? Banyak orang dari aliansi pemberontakan terdiam. Semua ambisi dan bualan kemarin telah menjadi lelucon saat ini. Setiap kali aku memikirkannya, wajahku memerah karena malu. Aduh, seperti yang diharapkan, apakah sekte kita akan berada di ujung jalan? Pak Tua Meng menghela nafas, dengan keputusasaan melintas di matanya. Pada saat ini, Taoist King Yun berkata dengan ringan, situasi sekte-sekte utama memang sulit sekarang. Di masa depan, ketika matahari dan bulan berubah menjadi langit baru, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Namun, yang lain bahkan tidak tertarik untuk berbicara. Bukan rahasia lagi bahwa Taoist King Yun suka mengarang cerita dan mengatakan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, siapa yang punya waktu luang untuk menghadapinya? Pengawal naga perak, Shen Tao. Di atas panggung, Shen Tao membungkuk dan berkata dengan lantang, sudah lama saya mendengar bahwa Buddha kecil dari Gunung Qianfo memiliki bakat yang luar biasa dan telah menyempurnakan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan yang kuat. Hari ini saya mengundang Buddha kecil untuk naik ke panggung untuk bertarung. Saya juga akan mengajari Anda kekuatan Buddha kecil. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu menjadi heboh. Banyak orang tahu bahwa Gunung Qianfo mengirim semua orang ke kota kekaisaran kali ini untuk mempersiapkan khotbah. Semua orang juga tahu bahwa dengan sikap mendominasi Kaisar Jingyuan yang ingin mengendalikan segalanya, mustahil baginya untuk mengizinkan mereka berkhotbah. Kalau begitu, pasti ada pertempuran di antara mereka. Kaisar Jingyuan ingin membangun prestisenya dan memberitahu dunia bahwa Gunung Qianfo tidak sebaik yang mereka katakan. Gunung Qianfo juga ingin mengingatkan dunia melalui pertempuran ini bahwa beralih ke agama Buddha adalah jalan yang benar. Kedua belah pihak menghadapi hubungan yang berlawanan dalam hal ini. Tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya bertolak belakang. Kaisar Jingyuan membutuhkan Gunung Qianfo untuk menekan tabu bagi pengawal naga peraknya. Dan Gunung Qianfo pada akhirnya hanyalah sebuah sekte dan kekuatan agama, dan harus bergantung pada dinasti Yan Agung untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka menjadi lebih rumit. Kedua belah pihak saling berebut keuntungan,
tetapi tidak mau membayar lebih. Pergilah. Kepala biara Puhui awalnya memejamkan mata untuk beristirahat, dan dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan setelah mendengar ini. Ada rasa tenang di matanya. Hari ini akhirnya tiba. Sebagai seorang jenius yang dibina oleh Gunung Qianfo dengan sekuat tenaga, Buddha kecil seharusnya tidak dikenal. Hari ini adalah saatnya baginya untuk menjadi terkenal. Mulai sekarang, ini akan menjadi perjalanan yang mulus. Semua mata di antara hadirin terfokus pada area Gunung Qianfo. Tidak hanya orang biasa, tetapi bahkan beberapa jenius dan pejabat kota kekaisaran sangat penasaran. Seberapa besar bobot Buddha kecil yang dikabarkan itu? Amitabha, Buddha kecil itu menyatukan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Dia mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, dan berjalan perlahan ke panggung. Di depannya, mata Shen Tao bersinar dengan warna yang panas. Kemarin, Kaisar Jingyuan bertemu dengan semua pengawal naga perak mereka, terutama untuk kelompok jenius muda mereka, dan bertanya tentang kekuatan tempur dan tingkat serangan mereka. Shen Tao akan selalu mengingat apa yang dikatakan Kaisar Jingyuan. Selama dia bisa memenangkan Buddha kecil dalam kompetisi besok, mulai sekarang, semua sumber daya kultivasi akan berlipat ganda 10 kali lipat. Apa artinya? 10 kali lipat. Sebagai pengawal naga perak, dia sudah sangat kaya. Sumber daya kultivasi yang dia nikmati lebih dari cukup. Atas dasar ini, dia akan berlipat ganda 10 kali lipat. Ini setara dengan memusatkan semua sumber daya kultivasi dari 10 pengawal naga perak pada satu orang. Bayangkan betapa berlebihannya ini. Oleh karena itu, Shen Tao adalah orang pertama yang berdiri dan bersiap untuk menantang Buddha kecil. Selama dia bisa menang, dia akan sepenuhnya memulai jalur pertumbuhan yang cepat mulai sekarang. Menghadapi Buddha kecil, Shen Tao tidak merasakan tekanan apapun. Apakah ini jenius yang dikabarkan? Dia menatap pihak lain dengan sembarangan, dan merasa semakin konyol di dalam hatinya. Jika hanya level ini, bukankah akan mudah baginya untuk memenangkan pertempuran ini? Kudengar kau berbakat. Hari ini, aku ingin merasakan seberapa kuat dirimu dan melihat apakah itu dilebih-lebihkan seperti yang dikatakan rumor. Shen Tao tertawa keras, menyatukan kedua tangannya, dan memanggil banteng peledaknya lagi. Setelah banteng peledak itu muncul, ia mendarat dengan keempat kukunya dan mengeluarkan auman yang memekakkan telinga. Aum, gelombang udara itu menyerbu ke arahnya, ingin langsung memecahkan gendang telinga. Namun, Buddha kecil itu tidak bergerak, hanya menundukkan matanya. Setelah beberapa lama, ia mendongak dan berkata, Amitabha, penderma, kau bukan lawanku. Ia sangat serius, seolah-olah sedang menceritakan masalah yang serius. Namun, ini sama saja dengan penghinaan di telinga Shen Tao. Aku bahkan belum memulai, dan kau mengatakan aku bukan lawanku. Apakah kau memprovokasiku? Hehe, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Tanda tanya, Shen Tao menyeringai, matanya sangat dingin. Melihat pihak lain bersikeras untuk mengambil tindakan, Buddha kecil itu menghela napas dan duduk bersila di tanah. Cahaya Buddha suci bermekaran di sekelilingnya, seperti matahari terbit. Amitabha, selama kamu bisa mematahkan teknik perlindungan badanku, aku akan kalah. Sebaliknya, jika kamu tidak bisa mematahkannya, silakan turun sendiri. Sombong sekali. Semua orang merasakan hal yang sama. Hanya duduk di sana dan membiarkanmu menyerang. Bahkan jika seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan sangat kuat dan dahsyat, seharusnya tidak sekuat ini. Apakah dia terlalu percaya diri atau memang sekuat itu? Kita harus menunggu dan melihat. Hahaha, kamu Buddha kecil, beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Shen Tao tertawa marah dan berteriak di tempat. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Dia membuat segel dengan kedua tangannya terus-menerus, dan energi spiritual yang mengerikan mendidih di sekelilingnya, luas dan tak terbatas. Mo, banteng iblis yang meledak itu mulai mengumpulkan kekuatan dan menendang tanah dengan kuku belakangnya. Mata banteng itu memerah. Jelas, ia ingin mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerbu. Shen Tao tahu dalam hatinya bahwa karena Buddha kecil ini begitu sombong, biarkan dia terus seperti ini. Kamulah yang memintaku menggunakan cara terkuat untuk menyerangmu. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena kejam. Begitu kata-kata diucapkan, itu seperti air yang tumpah. Karena kamu yang mengatakannya lebih dulu, aku tidak akan bersikap sopan.
Keterampilan kebangkitan, kekuatan banteng. Teriak Shen Tao, dan memberkati semua energi spiritual yang terkondensasi pada banteng iblis peledak. Setelah banteng iblis peledak mengumpulkan cukup kekuatan, ia meraung dan menyerbu ke depan dengan ganas. Ia sangat cepat, seperti anak panah yang ditembakkan dari tali, bersinar dengan cahaya, dan menghantam langsung ke budak kecil yang duduk bersila di kejauhan. Banyak praktisi yang mahtei rasa. Meskipun mereka tidak berada di atas panggung, mereka masih bisa merasakan keganasan tabrakan ini. Itu seperti palu besar yang menghantam ke depan dengan ganas, yang benar-benar tak tertahankan. Cepat, secepat kilat, ketika kepala banteng iblis peledak menghantamnya dengan ganas, energi spiritual yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, ia mengelilingi budak kecil dan banteng iblis peledak. Krak, suara tulang retak terdengar. Banyak orang gemetar dalam hati mereka. Sebelumnya, budak kecil itu bahkan tidak menghindar, dan menerima pukulan itu secara langsung. Belum lagi wilayahnya, bahkan praktisi di tingkat yang lebih tinggi akan merasa sulit untuk menolak. Lihat, ini adalah akhir dari kesombongan. Seseorang mendesah. Menurutnya, budak kecil ini harus berpura-pura. Sekarang dia tidak akan berpura-pura lagi, kan? Kali ini, bahkan jika dia tidak mahtei, dia akan terluka pareh. Jika beberapa tulang patah, sama sekali tidak ada cara untuk mengakhirinya. Terjadi juga keributan di tempat itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa budak kecil itu pasti akan kalah. Shen Tao adalah pengawal naga perak. Dia bukan seorang jenius biasa. Siapa yang bisa bergabung dengan pengawal naga perak yang bukan orang yang luar biasa? Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya adalah Akademi Tianxuan atau Divisi Penindasan Iblis. Di panggung tinggi, Kaisar Jingyuan berbalik dan melirik Kasim Han. Kasim Han segera mengerti, mengambil inisiatif untuk melangkah maju, dan berkata kepada salah satu dari mereka, panggil semua jenius yang tersisa dari pengawal naga perak dan lakukan pertarungan round robin. Pria itu menerima perintah dan bergegas turun untuk melapor. Praktisi biasa tidak dapat melihat kedalamannya, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Berapa banyak tulang rusuk yang dipatahkan budak kecil dengan pukulan ini? Sulit untuk dikatakan, tetapi dia tidak pingsan, yang berarti dia cukup mampu. Ya, dia pasti memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia mungkin tidak berhasil pada akhirnya. Banyak orang membicarakannya. Kebanyakan orang biasa sebenarnya tahu bahwa Qianfo Shan sangat kuat. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Little Buddha bisa begitu menakjubkan. Hanya duduk di sana dan membiarkanmu memukulnya. Bagaimana mungkin? Tidak? Lihat, mengapa Shen Tao terlihat sedikit jelek. Pada saat ini, seseorang bermata tajam dan dengan cepat menunjuk. Semua orang menoleh dan melihat bahwa wajah Shen Tao memang sangat jelek. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Dia tampak seperti telah memakan seekor lalat. Cahaya memudar. Semua orang menahan napas dan menunggu dengan tenang hingga hasilnya terungkap. Saya melihat banteng iblis yang meledak itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan ratapan lemah. Cahaya keemasan bersinar di sekitar Little Buddha, seperti sebelumnya. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Pada saat ini, dia masih punya waktu untuk melantunkan mantra. Memang benar orang yang memiliki keterampilan hebat itu berani. Sedangkan untuk si banteng iblis peledak, kedua tanduknya patah dan darah berceceran di tanah. Tidak heran kita mendengar suara tulang retak tadi. Semua orang terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Aku melihat dia cukup kuat sebelumnya, tapi aku tidak menyangka. Pada level yang sama, dia bisa menghancurkan kita dengan sangat telak. Adegan ini langsung memicu opini publik. Banyak orang sangat bersemangat dan terus membicarakannya. Seolah-olah mereka telah memukul banteng iblis peledak secara langsung dengan satu pukulan. Rasa pergantian itu sangat kuat. Hei, pengawal naga perak memang seperti ini. Tidak harus, lagi pula, ada banyak pemain bagus di pengawal naga perak. Katakan padaku, adakah yang bisa mematahkan pertahanannya? Ajaran Buddha Gunung Qianfo sangat mengerikan. Semua orang segera mengubah topik pembicaraan dan mulai memuji Buddha kecil itu. Di atas panggung, wajah Shen Tao menjadi semakin buruk. Dia gemetaran. Dia ingin bertarung lagi. Namun, si banteng iblis peledak terluka pareh dan tidak dapat bertarung lagi. Setelah tabrakan langsung ini,
orang lain tidak terluka, bahkan cahaya keemasan yang melindungi badannya tidak rusak. Sebaliknya, binatang hantu miliknya sendiri terluka parah dan tidak bisa bangun. Tolong donatur. Sang Buddha kecil mengangkat kepalanya dengan ekspresi tenang. Kerak, wajah Shen Tao menjadi hitam. Dia tidak ingin terus seperti ini. Namun, binatang hantu itu terluka parah dan dia tidak bisa lagi bertarung. Aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tetapi seluruh pengawal naga perak penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Jangan sombong, pasti ada seseorang di belakangmu yang akan menghancurkan cangkang kura-kuramu. Shen Tao menarik napas dalam-dalam, mengatakan sesuatu yang kejam, menyingkirkan binatang hantu itu, dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Penghinaan, terlalu memalukan. Sebagai seorang jenius, dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Sang Buddha kecil tampak tenang. Selanjutnya, di luar panggung, kepala biara Puhui melihat semua ini dan senyum muncul di bibirnya. Tren naik Gunung Qianfo tidak bisa lagi dihentikan. Sebenarnya, pikirannya sangat murni. Dia percaya bahwa agama Buddha adalah sumber dari semua hal dan dapat menjelaskan semua hal. Dia sungguh-sungguh percaya dan mencintai semua ajaran agama Buddha. Itulah sebabnya dia ingin menyebarkan Gunung Seribu Buddha dan menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh benua Jiutian. Dan langkah Buddha kecil itu adalah awal yang baik. Amitabha, langkah muridku Yansin tidak hanya menantang pengawal naga perak, tetapi juga kekuatan manapun di kota kekaisaran, seperti Akademi Tianxuan, divisi penindasan iblis. Mereka dapat maju dan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat menghancurkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik muridku, kepala biara. Puhui menyatukan kedua tangannya, karena kita ingin bersaing, tentu saja aku berharap semua kekuatan dapat memberiku nasihat. Nada kata-kata ini sangat rendah hati, tetapi, isinya sangat gila. Di kejauhan, Tuntun dan orang bijak agung duduk di bahu Lin Shen, satu di kiri dan satu di kanan. Wow, Tuntun menghela napas, apakah sihir pelindung badan ini begitu kuat? Lin Shen, mengapa kamu tidak menjadi biksu juga? Tidak seorang pun akan membandingkan kekurangannya sendiri dengan orang lain. Dia mengancam bahwa siapapun yang dapat mematahkan sihir pelindung badan ini akan menang. Faktanya, itu adalah jebakan yang tidak terlalu kecil atau terlalu kecil. Mungkin dalam pertempuran yang sebenarnya, dia tidak akan sekuat itu. Sang Sage Agung menggaruk kepalanya dan menganalisisnya dengan sangat baik. Tuntun tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan rasa krisis tanpa alasan. Selama kurun waktu ini, Sang Sage Agung tampaknya semakin pintar. Menurut hukum kekekalan IQ tidak akan bertambah atau berkurang begitu saja, tetapi akan ditransfer dari satu makhluk ke makhluk lain. Singkatnya, ketika satu orang menjadi lebih pintar, orang lain akan menjadi lebih bodoh. Tuntun merasa bahwa kebijaksanaannya diserap oleh Sang Sage Agung sedikit demi sedikit. Sepertinya aku harus menjauh darinya di masa depan. Tanda tanya, aku akan bertarung di pertandingan kedua. Sosok itu berjalan perlahan ke atas panggung. Begitu dia muncul, terdengar seruan dari sekeliling. Pria ini memiliki wajah yang tampan, kulit yang cerah, dan badan yang ramping. Sekilas, dia memberi orang kesan yang sangat tampan dan heroik. Pemuda ini cukup terkenal di kota kekaisaran. Dia bergabung dengan pengawal naga perak di tahun yang sama dengan Zhang Qianling. Meskipun Zhang Qianling adalah anak ajaib nomor satu di Akademi Tianxuan dan sangat memukau, dia sama sekali tidak ditekan oleh pihak lain, dan bahkan menunjukkan keunggulannya sendiri. Namanya adalah Wei Sengwen, pemegang rekor termuda dari tingkat ke-8 alam Xuanling dari pengawal naga perak. Dia setengah tahun lebih muda dari Zhang Qianling, dan dia memasuki tingkat ke-8 alam Xuanling hanya 1 bulan lebih lambat dari pihak lain. Selain itu, Wei Sengwen memiliki penampilan yang tampan, dan namanya sangat terkenal di kota kekaisaran. Wei Sengwen telah mengambil tindakan. Hei, wilayahnya tampaknya lebih tinggi dari Buddha kecil. Lebih tinggi, jadi apa bedanya? Pertempuran ini menyangkut wajah dinasti Yan Agung kita, dan kita harus menang. Ya, tidak baik bagi kita untuk membiarkan Buddha kecil terus bersikap sombong. Beberapa praktisi di kota kekaisaran membicarakannya. Setiap orang adalah orang yang cerdas, dan mereka dapat melihat bahwa Gunung Qianfo datang dengan momentum yang hebat. Apakah mereka berkhotbah atau berdemonstrasi? Hari ini, jelas bahwa mereka harus menang. Dengan kata lain,
wilayah dinasti Yan Agung sangat luas dan tak terbatas. Jika seorang Buddha kecil dari Gunung Qianfo diizinkan untuk menantang semua jenius di sini. Di mana wajahnya? Jadi, apapun yang terjadi, pertempuran ini harus dimenangkan. Dan harus dimenangkan dengan indah. Amitabha. Melihat Wei Sengwen berjalan ke panggung tinggi, ekspresi Buddha kecil itu tidak berubah sama sekali, dan dia masih memejamkan matanya. Penampilannya membuat banyak orang marah. Siapa orang ini yang berpura-pura? Kamu sangat sombong, tidakkah kamu menganggap serius bakat-bakat muda dinasti Yan Agung kita? Pukul dia, pecahkan cangkang kura-kuranya. Penonton heboh, jelas-jelas marah dengan tatapan arogan Buddha kecil itu. Namun Wei Sengwen tetap tenang. Sebelumnya, dia melihatnya dengan jelas dari penonton. Serangan Shen Tao sangat kuat. Jika itu serangan langsung, bahkan dia mungkin tidak bisa menahannya. Namun, pertahanan yang kuat tidak berarti kekuatan tempur yang kuat. Wei Sengwen sangat memahami hal ini. Hanya karena pertahananmu tidak sekuat lawan, bukan berarti seranganmu tidak bisa menghancurkan pertahanan lawan. Ini adalah dua atribut yang sama sekali berbeda. Selain itu, Wei Sengwen sendiri juga seorang pejuang fisik, jadi serangannya lebih cepat dan lebih ganas. Melihat Buddha kecil yang masih duduk bersila di depannya dengan ekspresi tenang, Wei Sengwen berkata dengan tenang, "Bangun dan bertarunglah denganku." Tanpa diduga, Buddha kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa menghancurkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milikku, bahkan jika aku melawanmu, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga. Jadi, tolong, donatur." Dia menolak lagi. Baiklah. Mata Wei Sengwen tiba-tiba menyipit. Tidak peduli seperti apa lawannya, dia memiliki jurus pembunuh yang sangat kuat. Karena dia duduk diam dan membiarkanku menghancurkannya, maka aku akan menghancurkannya agar dia melihatnya. Terdengar sorak-sorai di antara penonton. Semua orang jelas sedikit tidak senang dengan kesombongan Buddha kecil yang tidak tersamar itu. Namun sebenarnya, dia tidak bermaksud sombong, dia hanya lebih lugas. Singkatnya, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Kamu bukan lawanku. Dan apa kota kekaisaran dinasti Yan Agung? Tempat tertinggi yang menunggu semua bangsa untuk datang. Bahkan orang biasa masih memiliki rasa superioritas. Kamu hanya seekor keledai botak, dan kamu mencoba berteriak di sini. Itu benar-benar sedikit arogan. Tinju harimau ini adalah hasil dari memusatkan semua kekuatanku. Mata Wei Sengwen acuh tak acuh, dan ekspresi mikro yang penuh dengan niat membunuh muncul di wajahnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia jelas sangat percaya diri dengan pukulannya. Sang Buddha kecil tidak mendongak, dan masih duduk bersila di sana, setenang air. Raungan. Wei Sengwen mengambil posisi, dan energi spiritual melonjak di sekelilingnya, kepala harimau mengembun di belakangnya, dan raungan harimau yang memekakkan telinga meledak. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, seperti gunung yang menekan. Duar, itu seperti gunung yang menekan ke bawah, dan gelombang udara yang mengembun menyebar langsung ke sekitarnya. Ketika langit bergetar, banyak orang merasa seperti ada batu besar yang menekan hati mereka, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Seolah-olah seseorang mencengkeram hati mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sangat kuat, ini adalah pikiran yang terlintas di benak semua orang. Kasim Han terkekeh dan berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, Wei Sengwen ini sangat ahli dalam hal fisik. Tinju harimaunya diajarkan oleh Tuan Wu." Di belakangnya, seorang pria jangkung setengah baya dengan napas yang kuat mengangguk perlahan. Dia adalah Wu Zhenyuan, pelatih kepala pengawal naga perak dan kepala pengawal. Seorang pria kuat setengah suci dengan napas mengerikan yang mengguncang 4 arah. Serangan Sengwen kuat, fisiknya berlimpah, dan kelebihannya adalah ia memiliki persediaan yang tak terbatas. Dalam pertempuran jangka panjang, metode pernapasannya sangat panjang, dan saya mengajarinya secara pribadi. Wu Zhenyuan menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Dalam hal itu, mungkin hanya sedikit lebih rendah dari metode pernapasan tingkat suci Gong Yixing." Ini sangat percaya diri, karena metode pernapasannya memang kuat. Tapi, tidak ada cara untuk menyiasati Gong Yixing. Metode pernapasan tingkat suci yang diciptakan oleh Gong Yixing di awal, bahkan dia, yang juga setengah suci, merasa iri.
Sayang sekali kedua belah pihak tidak berada di kubu yang sama. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mempelajari metode pernapasan tingkat suci lawan seumur hidup saya. Hanya sedikit lebih rendah dari lawan sudah cukup baginya untuk dibanggakan. Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut, Wei Sengwen memang orang yang paling aku yakini di antara generasi muda pengawal naga perak. Setelah kematian Zhang Qianling, dia akan dapat mengambil alih. Diakui oleh Kaisar Jingyuan, itu jelas tidak buruk. Tidak banyak orang yang memiliki bakat sekuat itu. Tetapi, apakah kita bisa menang atau tidak masih belum diketahui. Kaisar Jingyuan mengubah nadanya, matanya terfokus. Untuk menghancurkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkannya, kita perlu menemukan seorang kultivator pedang. Jika Zhang Qianling tidak mati, kita seharusnya bisa bertarung. Sayang sekali. Meskipun Zhang Qianling gagal mencapai sesuatu 2 kali berturut-turut, Wu Zhenyuan masih sangat optimis tentangnya. Tidak banyak pengawal naga perak, hanya lebih dari 30 secara total. Tetapi masing-masing dari mereka jelas merupakan seorang jenius yang dapat mengejutkan satu pihak. Dalam hal bakat, Zhang Qianling dapat menduduki peringkat 5 teratas di antara mereka. Selain itu, kultivator pedang langka. Jadi, kematiannya sangat disayangkan. Tetapi, jika dia mati, tidak ada cara lain. Dilihat dari jumlah orangnya, pengawal naga perak mampu untuk mati. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghancurkan pertahanan lawan. Apakah Hu Qiaomu telah keluar dari retret? Kaisar Jingyuan perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah dia memikirkan sebuah nama. Hu Qiaomu. Wu Zhenyuan berpikir sejenak dan berkata, dia baru saja keluar dari pengasingan kemarin, tetapi dia berusaha mencapai alam jiwa pedang, jadi aku tidak mengizinkannya datang. Biarkan dia datang. Kaisar Jingyuan melambaikan tangannya. Untuk menghancurkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan, kita membutuhkan seorang kultivator pedang. Pernyataan ini adalah kesimpulan akhir dari masalah tersebut. Kaisar Jingyuan tidak optimis tentang Wei Sengwen. Bukannya dia tidak kuat, itu karena atribut pertarungannya yang panjang dan panjang sehingga sulit untuk menghancurkan pertahanan lawan secara langsung. Jika pertahanan tidak dapat ditembus, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Oleh karena itu, untuk amannya, Hu Qiaomu harus dipanggil. Hu Qiaomu dan Zhang Qianling dikenal sebagai pedang kembar naga perak. Singkatnya, tidak banyak pembudidaya pedang di pengawal naga perak, dan bahkan lebih sedikit pembudidaya pedang dengan bakat tingkat atas. Oleh karena itu, Hu Qiaomu dan Zhang Qianling adalah pembudidaya pedang yang paling menonjol di antara mereka, dan tentu saja menarik perhatian. Sekarang Zhang Qianling telah mati, hanya Hu Qiaomu yang tersisa. Jika ada orang di pengawal naga perak yang pasti dapat mematahkan gerakan ini, itu pasti Hu Qiaomu. Yang mulia berarti, Kasim Han sedikit terkejut. Dengan penglihatan setengah sucinya, dia merasa bahwa Wei Sengwen benar-benar memiliki peluang untuk menang. Jika Hu Qiaomu dikerahkan lagi, itu berarti semua jenius muda dari pengawal naga perak akan dimobilisasi. Apakah ini perlu? Bahkan jika Anda benar-benar menghancurkan pertahanan lawan, Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dikritik. Pergi dan lakukan. Kaisar Jingyuan berkata dengan dingin. Ya, Kasim Han segera menundukkan kepalanya, takut. Bahkan sebagai setengah orang suci, dia masih memiliki rasa takut terhadap Kaisar Jingyuan. Di atas ring, tinju harimau Wei Sengwen telah mengembun menjadi bentuk, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghantamkannya ke arah Buddha kecil. Sangat kuat, Lin Shen menghargai gerakan ini sambil menyentuh dagunya, bahkan bagi saya, agak sulit untuk menerima pukulan ini. Hanya mengandalkan fisik saya, Saya khawatir saya harus menggunakan baju besi bumi. Sebagai keterampilan kebangkitan kedua dari Great Sage, baju besi bumi dapat meningkatkan pertahanan secara signifikan. Beberapa gerakan mematikan yang tidak dapat dilawan pada hari kerja juga dapat didukung dengan mengandalkan baju besi bumi. Namun, kurasa jurus ini tidak akan bisa menghancurkan pertahanan biksu kecil itu. Tuntun berpikir serius, lagi pula, orang ini terlalu stabil seperti gunung, yang menciptakan banyak tekanan psikologis pada orang-orang. Dia sulit dipatahkan. Chang Yunhou tersenyum acuh tak acuh, Lin Shen, dilihat dari situasi saat ini, Buddha kecil itu pasti bisa menghancurkan pengawal naga perak. Bukannya pengawal naga perak itu tidak kuat,
siapapun di antara mereka adalah seorang jenius dengan bakat terbaik, tapi sungguh. Budak kecil itu terlalu kuat. Memang, Lin Sen mengangguk. Dari pertarungan antara kedua belah pihak, dia merasakan kengerian budak kecil itu. Jika Wei Sengwen dikalahkan, pengawal naga perak mungkin harus mengirim Hu Qiaomu. Chang Yunhou tahu semua ini. Lagi pula, pengawal naga perak adalah pengawal pribadi Kaisar Jingyuan, dan jumlah mereka tidak banyak. Bahkan, jika Chang Yunhou tahu semua ini, itu sangat normal. Hu Qiaomu adalah seorang kultivator pedang, dan bersama dengan Zhang Qianling, ia dikenal sebagai pedang kembar naga perak. Jelas, mereka juga telah melihat bahwa jika mereka ingin menghancurkan pertahanan ini, mereka harus mengandalkan cara ofensif yang kuat. Terutama, serangan yang tajam dan tajam, seperti kata pepatah, menghancurkan permukaan dengan satu titik. Oleh karena itu, kultivator pedang adalah pilihan terbaik untuk menghancurkan formasi. Aku bertanya-tanya, apakah cincinku bisa menghancurkannya? Hati Lin Sen terbakar, dan dia melihat ke bawah ke cincin di tangannya. Itu adalah senjata spiritual terlarang level 10. Namun, aura terlarang di dalamnya telah diserap. Meskipun kekuatannya telah sedikit berkurang, itu masih merupakan senjata spiritual level 10. Ini jelas merupakan salah satu kartu truf Lin Sen. Hanya bercanda, dalam kompetisi seperti itu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata spiritual. Chang Yunhou tertawa bodoh, kalau tidak, keluarga kerajaan dapat dengan mudah menghancurkan semua ini dengan mengeluarkan senjata spiritual level 10. Itu tidak dapat digunakan. Lin Sen sedikit kecewa, maka peluangku untuk menang akan sangat berkurang. Hah, ekspresi Chang Yunhou mengembun. Pengecut sebelum pertempuran. Ini tidak seperti gaya Lin Sen. Ada perubahan kemudian. Peluang menang 100% mungkin turun menjadi 99%. Lin Sen menghela napas. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemampuan Lin Sen untuk menyombongkan diri. Memang, itu sangat menakutkan. Di samping, Su Yuwei tidak bisa menahan senyum. Lin Ninger menutup mulutnya dengan ringan dan tidak bisa menahan tawa. Di belakang Lin Sen, Chu Hao seperti membeku di tempat. Dia tidak menarik tangannya yang terulur. Sebenarnya, dia ingin datang dan menyapa Lin Sen. Siapa yang tahu bahwa begitu dia berjalan di belakangnya, dia mendengar kutipan soknya yang sehalus membasahi sesuatu. Bagaimana mengatakannya? Mengapa menyombongkan diri yang begitu indah bukan milikku? Kau tahu, ada Chang Yunhou, Lu Luo dan orang-orang kuat dan raksasa lainnya di sampingku. Jika aku bisa menyombongkan diri di depan mereka, sama sekali tidak akan ada penyesalan. Krak, Chu Hao menggertakkan giginya dengan keras, gemetar karena cemburu. Mengapa adik laki-lakiku tidak suka bersikap tenang, tetapi dia sering membuat pernyataan yang luar biasa, sementara aku, Chu Hao, dilahirkan untuk menjadi seorang raja, tetapi aku masih belum memiliki tempat terkenal sendiri. Aku tidak bisa menerimanya. Hei, kakak senior, mengapa kamu di sini? Lin Sen berbalik dan melihat Chu Hao, dan matanya berbinar. Chu Hao memaksakan senyum, adik laki-laki. Ayo, kakak senior, katakan padaku. Lin Sen menarik Chu Hao dan merendahkan suaranya, bagaimana rasanya berlatih dengan seorang setengah orang suci. Aku menyesalinya sekarang. Chu Hao menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Aku sangat kasar kepada Master Sekte pada awalnya, memanggilnya orang tua, dan mengeluh kepadanya ketika aku tidak punya pekerjaan. Sekarang aku merasa, sangat menyenangkan untuk hidup. Lin Sen hampir tertawa terbahak-bahak, untungnya, kamu tidak meninggalkan Sekte Kaoshan dalam keadaan marah. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Ketua Sekte mengajarkan banyak hal kepadaku, dan aku dengan tulus berterima kasih padanya untuk itu. Chu Hao berkata dengan serius, tetapi sejujurnya, aku hampir meninggalkan Sekte beberapa kali sebelumnya. Untungnya, aku menghormati guruku dan selalu mengingat kata-kata ketua Sekte. Aku merasa bahwa karena dia menempatkanku di Sekte Kaoshan, dia pasti punya alasan. Sekarang tampaknya ketua Sekte benar-benar memainkan permainan besar. Pada titik ini, Chu Hao tidak bisa menahan tawa. Ini adalah senyum bahagia. Aku, Chu Hao, juga mengalami hari ini. Orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Tuntun mengangguk kagum. Wajah Chu Hao menjadi gelap, percaya atau tidak, aku akan mencincangmu dan membakarmu untuk kayu bakar.
Di sampingnya, Su Yuwei mengangguk setuju, kuncinya adalah dia bisa beregenerasi. Tidak peduli berapa banyak lengan yang kau potong, dia akan beregenerasi. Dia benar-benar cocok untuk kayu bakar. Itu bersih, higienis, dan ramah lingkungan. Pada saat ini, pukulan di atas panggung, disertai dengan auman harimau, akhirnya mencapai puncaknya. Badan Buddha kecil itu bergetar hebat. Kali ini, dia mengangkat kepalanya, tatapannya dingin dan tegas. Di depannya ada kepala harimau besar, dan kekuatan tinju yang terkumpul langsung menelan badan Buddha kecil itu. Namun, cahaya keemasan pelindung badannya tetap kuat di tengah derasnya banjir. Pukulan ini mengumpulkan sebagian besar kekuatan Wei Sengwen. Sungguh, pukulan itu begitu kuat sehingga bahkan Buddha kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya, tidak lagi setenang sebelumnya. Cahaya keemasan itu terjepit dan rata di bawah serangan pukulan ini. Tapi, setelah kekuatan tinju itu menghilang, cahaya keemasan itu memantul kembali. Pada akhirnya, pukulan itu tetap gagal untuk mematahkan sihir Buddha kecil yang tidak dapat dihancurkan. Pupil mata Wei Sengwen melebar karena marah. Dia tidak menyangka hasil seperti itu sebelumnya. Dia berteriak keras dan memukul wajah Buddha kecil itu dengan kepalan tangannya yang berayun. Bang! Dengan suara tumpul, Buddha kecil itu menahan pukulan berat ini. Namun, wajahnya tidak banyak berubah. Sebelumnya, bahkan tinju harimau tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apa yang dapat dilakukan oleh pukulan-pukulan ini? Tapi satu hal yang lebih baik dari Wei Sengwen daripada Shen Tao adalah dia tidak terpental kembali untuk kehilangan kekuatan bertarungnya setelah sebuah pukulan. Dia berteriak keras dan meninju terus-menerus. Pukulan-pukulan itu, seperti badai yang dahsyat, semuanya jatuh pada lawan. Bum bum bum, berbagai suara tumpul terdengar, seolah-olah akan memecahkan gendang telinga orang. Buddha kecil itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan dia masih duduk di sana. Dia membiarkan tinju Wei Sengwen jatuh dengan liar, tetapi dia sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Wei Sengwen seperti orang gila, terus-menerus mengubah posisinya. Seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik lawan memang kuat, tetapi dia tidak percaya bahwa gerakan ini tidak dapat dipecahkan. Saya melihat bahwa tanah diinjak-injak oleh Wei Sengwen, dan retakan ada di mana-mana, dan suara gemuruh ada di mana-mana. Secara bertahap, lubang besar muncul di bawah Buddha kecil itu. Setiap serangan yang jatuh dapat menghancurkan tanah di bawah kakinya. Saya tidak tahu berapa lama pertarungan berlangsung, dan saya melihat debu di mana-mana, beterbangan. Buddha kecil itu hanya ternoda oleh sedikit debu, dan dia tidak mengalami cedera sama sekali. Amitabha, pendonor, Anda telah melihatnya, tidak peduli bagaimana Anda menyerang, Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan saya, lebih baik mundur dan memberi jalan bagi yang lain. Buddha kecil itu menyatukan kedua tangannya dan melantunkan sebuah nama Buddha. Lihatlah aku, Wei Sengwen meraung, dan melesat maju seperti kilat. Dia mencengkeram leher Buddha kecil itu dengan punggung tangannya, dan dengan kekuatan benturan yang dahsyat, dia menjatuhkannya ke tanah dengan punggungnya. Duar, bumi riyuntuh, dan gelombang kejut yang terlihat mengamuk keluar, dan lapisan-lapisan gelombang melonjak liar. Inci demi inci, ada semakin banyak garis di tanah. Lubang besar tempat bumi riyuntuh semakin dalam dan dalam. Buddha kecil itu ditekan ke tanah, tetapi dia tidak melawan, hanya menatap ke langit. Sebuah desahan melintas dari matanya. Benar saja, semua makhluk hidup itu gigih. Mengetahui bahwa itu tidak mungkin, mereka tetap harus melakukannya. Menyedihkan, sayang sekali. Wei Sengwen mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat cahaya sekilas di mata Buddha kecil itu. Kali ini, tampaknya itu benar-benar membakar akal sehatnya. Dia meraung marah, menekan Buddha kecil itu ke tanah dengan satu tangan, dan dengan panik memadatkan energi spiritual yang menyerang dengan tangan lainnya, dengan niat membunuh di matanya. Dia bisa menerima bahwa dia akan kalah dari lawan dalam pertempuran. Tetapi dia tidak bisa menerima bahwa pihak lain memandang rendah dirinya seperti ini. Tombak emas patah. Wei Sengwen mengepalkan kelima jari di tangan kanannya menjadi kepalan tangan, menggertakkan giginya, dan menghantamkannya dengan keras ke bawah. Suara dengungan besar bergema, dan ombak berkumpul dengan liar. Pukulan ini, disertai dengan cahaya keemasan yang cemerlang, jatuh dengan keras di wajah Buddha kecil itu. Kerak, cahaya keemasan pelindung di depan Buddha kecil itu hancur lagi, dan itu benar-benar berubah menjadi bentuk oval.
Melihat bahwa itu akan riyuntuh, Buddha kecil itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya di matanya langsung disuntikkan ke dalam cahaya kemasan pelindung. Bang! Cahaya kemasan pelindung itu berdengung lagi dan kembali ke keadaan semula. Wei Sengwen terpental keluar. Dia jatuh ke tanah, matanya seperti kilat. Segala macam cahaya listrik yang berderak dan berkedip berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan dengan dua serangan tinju yang mengerikan berturut-turut. Satu tinju harimau dan satu tombak emas patah. Yang pertama kuat dan berat, seperti palu raksasa. Saya khawatir tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat menahan pukulan ini. Yang terakhir, bahkan lebih, mengumpulkan kekuatannya di tinjunya, menghantam seperti kerucut berlian, dengan niat membunuh yang kental dan terkonsentrasi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang dapat menghancurkan pertahanan. Tidak peduli seberapa tidak rela hatinya, menghadapi hasil seperti itu, dia masih merasakan rasa frustrasi yang muncul di hatinya. Wow, seluruh penonton gempar. Jika Shen Tao sebelumnya tidak begitu terkenal, Wei Sengwen berbeda. Dia lebih baik dari Shen Tao dalam hal bakat dan reputasi. Akibatnya, bahkan dia tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan. Kemudian melihat seluruh dunia, siapa lagi yang dapat mencapai ini? Semua jenius hampir tidak dapat mencapainya. Sepertinya Wei Sengwen bukan tandingannya. Sudah berakhir. Buddha kecil ini sangat kuat. Dia tidak akan benar-benar menghancurkan kota kekaisaran kita hari ini, kan? Ada beberapa jenius di divisi penindasan iblis. Aku hanya tidak tahu apakah mereka akan bergerak. Ada juga beberapa jenius di Akademi Tianxuan, seperti Lin Ninger. Aku ingat bahkan Putri Changqing bukanlah lawannya. Ya, kita memiliki begitu banyak jenius di kota kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan Gunung Qianfo menginjak kepala kita. Ayo, sekali lagi, 2 kali tetapi tidak 3 kali, kita harus memenangkan pertempuran berikutnya. Banyak orang di kota kekaisaran merasa kesal. Ketika Buddha kecil memenangkan pertempuran pertama, banyak orang memujinya. Tetapi ketika pihak lain memenangkan pertempuran kedua, suara ini jauh lebih kecil. Karena semua orang menemukan bahwa pihak lain benar-benar kuat. Tidak heran dia berani berdiri di atas panggung sendirian dan memprovokasi para jenius di seluruh kota kekaisaran. Wei Sengwen menggertakkan giginya dan hendak melakukan gerakan lain ketika sebuah suara yang kuat datang dari kejauhan, minggir. Itu Wu Zhenyuan. Pupil mata Wei Sengwen tiba-tiba mengecil, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Wu Zhenyuan dapat dikatakan sebagai pembimbingnya, dan dia seperti guru baginya. Tidak peduli seberapa sombong atau gilanya dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan Wu Zhenyuan. Ya, Wei Sengwen harus menggertakkan giginya dan berjalan turun dari panggung meskipun dia tidak mau. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah Buddha kecil di atas panggung. Kota kekaisaran yang begitu besar, kamu diizinkan untuk menjadi liar di sini. Swiss, niat pedang yang kuat mengembun, dan seseorang perlahan melangkah ke udara. Di sekelilingnya, ada banyak energi pedang halus, dan setiap helai energi yang mekar dapat menghancurkan segalanya di dunia. Saat orang ini berjalan mendekat, semua praktisi di antara penonton merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Bahkan ekspresi mereka menjadi sedikit pucat. Terlalu kuat, siapa dia? Kamu bahkan tidak mengenalnya, dia adalah Hu Qiaomu. Dia dan Zhang Qianling dikenal sebagai pedang kembar naga perak, sangat kuat. Ya, aku tahu mereka. Kabarnya, salah satu dari kedua pedang ini dapat menghancurkan sekelompok jenius. Sekarang, Hu Qiaomu akhirnya akan bergerak. Sekelompok orang penuh dengan harapan. Setelah melihat Hu Qiaomu, wajah Wei Sengwen juga sedikit membaik. Dengan dia bergerak, kita pasti akan menang. Tanda tanya, penampilan Hu Qiaomu sangat bebas dan santai. Dia seperti pedang tajam yang tiba-tiba terbang dari kejauhan, muncul dan perlahan mendarat di panggung tinggi. Di belakangnya, dia membawa kotak pedang dan mengenakan jubah panjang, seperti pendekar pedang tak tertandingi yang membanggakan dunia. Mata Hu Qiaomu berkilat tajam, ku dengar kau menantang Tianjiao dari seluruh dinasti Yan Agung di sini, dan mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mematahkan pertahananmu. Amitabha, benar, sang Buddha kecil masih begitu acuh tak acuh, dengan mata tertunduk, seolah-olah dia tidak menatap Hu Qiaomu. Sebenarnya, dia secara alami mengenali pihak lain. Ada begitu banyak Tianjiao di seluruh kota kekaisaran. Karena dia ingin menantang, dia pasti akan sepenuhnya siap.
Kekuatan bertarung Hu Qiaomu di depannya benar-benar mengerikan di antara semua Tianjiao. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang bisa mencapai levelnya. Kudengar dia telah mengasingkan diri, tetapi aku tidak menyangka dia juga datang. Kalau begitu biarkan aku datang dan rasakan pertahananmu. Hu Qiaomu tertawa, dan ekspresinya menjadi semakin arogan. Dia mengetahui tadi malam bahwa Zhang Qianling meninggal secara tiba-tiba. Ini membuat hatinya semakin bergejolak. Dengan pikirannya yang jernih, dia benar-benar maju ke alam ketiga ilmu pedang, tingkat jiwa pedang. Karena, di antara generasi pendekar pedang muda di seluruh pengawal naga perak, hanya Zhang Qianling yang dapat dibandingkan dengannya. Setelah kematiannya, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak kesempatan di masa depan. Selain itu, jika badan emas Buddha kecil dapat dihancurkan, Yang Mulia juga telah berjanji 10 kali lipat sumber daya kultivasi. Saya mendengar bahwa Anda adalah pedang kembar naga perak. Buddha kecil itu tidak tergerak sama sekali. Dia berkata-kata demi kata, di sini, saya akan belajar dari Anda. Apakah Anda yakin ingin duduk diam dan menangkis pedang saya? Hu Qiaomu menyipitkan matanya. Dia benar-benar percaya diri dengan serangannya. Bagaimanapun, dia telah mencapai tingkat jiwa pedang. Sejujurnya, bahkan jika Zhang Qianling tidak mati, dia telah menjauhkan diri darinya. Tolong, Buddha kecil itu tidak menyia-nyiakan kata-kata dan memberi isyarat tolong. Kau sangat sombong, tapi kau duduk diam dan menyilangkan kakimu untuk menerima seranganku. Ini adalah hal paling menarik yang pernah kulihat. Hu Qiaomu mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Kotak pedang di belakangnya terbang tinggi. Pedang ajaib bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia memegangnya di tangannya dan pedang itu meledak menjadi kecemerlangan yang luas. Pada saat ini, niat pedang itu kuat dan bersemangat, dan itu benar-benar mengalahkan lawan dalam momentum. Tidak buruk, Lin Shen tersenyum sedikit, aku merasa niat pedangnya lebih kuat, dan seharusnya telah mencapai tingkat ketiga ilmu pedang. Namun, dari sudut pandang lain, dia baru saja dipromosikan dan fondasinya tidak stabil. Kakak, bagaimana menurutmu? Lin Ninger ragu-ragu sejenak dan berkata, aku merasa bahwa meskipun ranah ilmu pedangnya lebih kuat dariku, niat pedangnya benar-benar biasa. Dia sudah sangat sopan. Dia tidak menggunakan kata tidak berguna, tetapi biasa. Sejujurnya, itu memang biasa. Bukan karena dia biasa, tetapi karena kau terlalu kuat. Lin Shen tersenyum, bagaimana orang biasa bisa memiliki tulang pedang tingkat kaisar? Peningkatan yang diberikan tulang pedang ini kepadamu juga sangat dilebih-lebihkan. Selanjutnya, pada titik ini, Lin Shen merendahkan suaranya, setelah kamu mengambil kembali badan kaisar, kekuatan tempurmu sendiri mungkin akan melambung tinggi. Saat itu, gelar pedang nomor 1 dunia adalah milikmu. Cek, aku tidak peduli dengan nama-nama palsu ini. Lin Ninger cemberut, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Orang-orang suka mendengar pujian dari orang lain. Terutama, pujian dari orang-orang terdekat. Terkadang, orang merasa bahwa hubungan itu terlalu dekat, dan seringkali mereka tidak bisa mengucapkan pujian ketika mereka seharusnya. Faktanya, semakin dekat hubungan, semakin banyak pujian yang dibutuhkan. Wanita seperti ini, ya, saudari, kamu tidak peduli, kamu tidak pernah mengejar nama-nama palsu. Lin Shen mengubah suaranya dan tertawa, semua nama palsu mengejarmu. Kamu hanya bermulut manis. Lin Ninger tersenyum seperti bunga, dan matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Lin Shen, kamu harus bersiap. Chang Yunhou mengirim pesan, Hu Qiaomu adalah kartu terakhir yang bisa mereka mainkan. Kekuatan Little Buddha berada di luar ekspektasi mereka, dan di luar ekspektasiku, tapi aku selalu percaya padamu. Aku hanya bisa bilang, tidak apa-apa, oke. Lin Shen penuh percaya diri. Ingatlah untuk tidak sombong dan berpuas diri. Chang Yunhou melotot dan mulai mengkritiknya. Ini bukan kesombongan dan berpuas diri, ini kepercayaan diri. Lin Shen membalas, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Pokoknya, selama kita bisa menang, semuanya akan baik-baik saja. Chang Yunhou menghela napas, jika kita kalah, kita kehilangan segalanya. Dia tidak khawatir apakah ini akan memberi tekanan pada Lin Shen. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal yang tumbuh bersama Lin Laomo tidak memiliki sedikit toleransi ini? Sungguh lelucon. Tuanku, aku suka menghadapi tantangan secara langsung. Seperti yang diharapkan,
Lin Sen menggosok tangannya dan menjadi semakin bersemangat setelah mendengar ini. Adik junior, metode Buddha kecil ini agak misterius. Kakak senior akan mengajarimu trik untuk menembus pertahanan. Chu Hao tertawa pelan dan berbisik di telinga Lin Sen. Apakah ini bisa berhasil? Lin Sen tertegun dan merasa sedikit kedinginan. Omong kosong, ini adalah sesuatu yang telah diuji oleh kakak senior secara pribadi. Saat menghadapi monster baju besi batu, pertahanannya luar biasa. Kakak senior mengandalkan trik ini untuk berhasil menembus pertahanan. Chu Hao melotot, ingat, kamu harus cepat, akurat, dan kejam, dan jangan pernah memberi lawan waktu untuk bereaksi. Trik ini, aku ahli dalam trik ini. Tun Tun sangat gembira dan menggosok tangannya. Kalau begitu, aku akan melihat penampilanmu. Lin Sen mengusap kepala Tun Tun, dan daun-daun hijau di atasnya menjadi lebih berwarna. Tentu saja, serahkan padamu, Kakak Su. Tun Tun sangat bangga dan mengangkat kepalanya. Di atas panggung, Hu Qiaomu telah menghunus pedangnya. Pedangnya langsung melintasi langit, setajam naga dari laut. Cahaya terang meledak, cemerlang dan menyilaukan. Niat pedang yang mencapai tingkat jiwa pedang dilepaskan seperti air pasang dan terkondensasi di platform tinggi. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, tajam dan menakjubkan. Itu seanggun angsa yang terkejut dan selembut naga yang berenang. Pada saat ini, niat membunuh memadat dan meledak dalam sekejap. Pedang ini tidak menimbulkan banyak kekuatan. Namun pada kenyataannya, semakin demikian, semakin tajam gerakan pedang itu. Seperti yang diharapkan, Buddha kecil, yang selalu acuh tak acuh, akhirnya tergerak pada saat ini. Dia menggunakan kedua tangan untuk mengoperasikan keterampilan dan membentuk segel di depannya. Om, cahaya di sekelilingnya meledak lagi. Penghalang cahaya keemasan menebal satu lapisan. Ini adalah perawatan yang belum pernah dialami Shen Tao maupun Wei Sengwen. Lihat, Buddha kecil itu serius. Sepertinya pedang Hu Qiaomu yang membuatnya merasa terancam. Hebat, sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pedang ini, aku khawatir itu bisa langsung menembus pertahanan lawan. Haha, menarik. Semua praktisi mengepalkan tangan mereka, wajah mereka penuh dengan harapan. Lin Sen juga menantikannya. Kalah cepat, semakin menyedihkan kekalahannya, semakin baik. Tanpa kalian sebagai batu loncatan, bagaimana aku, Lin Sen, bisa menunjukkan betapa hebatnya aku. Pedang Hu Qiaomu menunjukkan kecenderungan untuk menembus permukaan dengan satu ujung, dan menusuk langsung ke perut bagian bawah Buddha kecil. Pertama-tama, area perut bagian bawah cukup besar. Semakin besar areanya, semakin mudah dipatahkan oleh pedang. Kedua, Buddha kecil pasti akan fokus mempertahankan kepala, jantung, dan bagian lainnya. Sebaliknya, perut bagian bawah tidak begitu penting. Harus dikatakan bahwa gebrakan Hu Qiaomu sebelumnya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ketika dia menghunus pedangnya, dia sudah memikirkan sebab dan akibat dengan jelas. Karena dia harus melakukannya untuk menghancurkan pertahanan lawan. Jika dia sendiri tidak bisa menghancurkannya, Tianjiao seusianya di seluruh pengawal naga perak dapat dikatakan telah dimusnahkan. Dalam hal itu, konsekuensinya sangat buruk. Kaisar Jingyuan, yang selalu pandai menghadapi wajah, akan sangat marah. Mata Buddha kecil itu tajam, dan dia perlahan berdiri, dan tangannya tiba-tiba terentang, meraih pedang yang menusuk di udara. Lihat, Buddha kecil itu bergerak. Benar saja, dia merasakan tekanan di bawah pedang Hu Qiaomu. Hu Qiaomu terlalu kuat. Dalam hal kekuatan penghancur, Hu Qiaomu pasti lebih baik dari Wei Sengwen. Kali ini, kejeniusan kota kekaisaran kita harus memenangkan kembali sebuah kota. Semua orang membicarakan pertempuran ini dengan antusias. Di atas tahta, bahkan Kaisar Jingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat ini, dan sentuhan keagungan muncul darinya. Bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa memenangkan pertempuran ini. Namun, Hu Qiaomu sudah menjadi jenius terkuat yang bisa dikeluarkan oleh pengawal naga perak. Ada juga banyak jenius di divisi penindasan iblis, tetapi mereka tidak akan pernah bergerak pada saat ini. Mereka ingin melihat diri mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Adapun Akademi Tianxuan, karena keinginan Kaisar Jingyuan untuk menguasai terlalu kuat, sebagian besar jenius teratas di dalamnya diserap oleh pengawal naga perak. Meskipun yang tersisa juga sangat kuat, mereka tidak sekuat Hu Qiaomu. Bahkan jika mereka naik, itu akan sia-sia.
Yang mulia, mohon tenanglah. Hu Qiaomu tumbuh di bawah pengawasanku. Lihat, Buddha kecil itu sudah panik, dan mentalitasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wu Zhenyuan tersenyum tenang, dan berkata, menurut pendapatku, Hu Qiaomu memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. 70%, itu sudah banyak. Kaca, saat pedang ajaib di tangan Hu Qiaomu menyentuh cahaya keemasan pelindung badan Buddha kecil itu, bor angin puyuh yang mengerikan tampaknya mengembun di ujung pedang, menyerbu dengan liar ke dalam, tidak hanya cepat, tetapi juga kuat. Buddha kecil itu mengulurkan tangannya, satu di kiri dan satu di kanan, untuk menangkap pedang ajaib itu. Anehnya, pedang itu mendorongnya keluar sedikit demi sedikit. Jelas agak sulit untuk melawan hanya dengan cahaya keemasan pelindung badan. Buddha kecil itu akhirnya bergerak. Haha, apakah ada hari di mana kamu tidak bisa duduk diam? Melihat ini, Hu Qiaomu menjadi lebih percaya diri di dalam hatinya. Dia menopang tanah dengan kaki belakangnya, dan seluruh badannya terus menekan ke depan, dengan tatapan tajam di matanya. Dengan pedang ini, aku pasti akan memotong cangkang kura-kuramu dan menghancurkan semua harga dirimu. Tanda tanya, tebasan nafas angin. Hu Qiaomu tertawa, dan niat pedang yang mencapai tingkat jiwa pedang mekar dengan liar, menutupi seluruh platform tinggi. Di lapangan, banyak praktisi yang merupakan kultivator pedang semuanya merasakan pergelangan tangan mereka mati rasa pada saat ini, dan kilatan cahaya yang luar biasa melintas di depan mata mereka, seolah-olah niat pedang besar tiba-tiba disuntikkan ke dalam pikiran mereka, ingin mendominasi segalanya. Terlalu kuat. Seorang kultivator pedang berbicara dengan susah payah, dan niat pedang di badannya hampir tidak terkendali. Aku merasa pedang ajaib di belakangku akan segera terhunus. Kultivator pedang lainnya berteriak, dan pedang ajaib di belakangnya tiba-tiba terbang ke langit, memancarkan cahaya yang cemerlang. Zeng, zeng, zeng. Untuk sesaat, banyak pedang ajaib di lapangan tidak dapat dikendalikan dan tiba-tiba terhunus. Pedang-pedang ajaib itu melayang di kehampaan, seolah-olah membentuk lingkaran besar formasi pedang, menghadap ke arah Hu Qiaomu. Niat pedang Hu Qiaomu sendiri sangat menakutkan dan tak tertandingi. Dia telah mencapai tingkat jiwa pedang, setidaknya di antara generasi muda, tidak ada yang bisa menandinginya. Tetap saja, sedikit lemah. Lin Ninger mengerutkan bibirnya dengan lembut, meskipun alam pedangku tidak sebagus miliknya, aku merasa bahwa alam dan fondasinya sedikit dangkal. Jika kita bertarung langsung, aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi lawannya, tetapi jika kita hanya bersaing dalam niat pedang, aku pasti bisa menang. Ini adalah perasaannya. Dia juga satu-satunya kultivator pedang di antara hadirin yang tidak dikendalikan oleh niat pedang lawan. Di belakang Kaisar Jingyuan, Putri Changqing mengerutkan kening, "Ayah, aku merasa bahwa niat pedang di badanku sedikit gelisah, seolah-olah tidak terkendali. Mengapa ini terjadi? Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi." Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya, pertama-tama dia melirik Lin Ninger, lalu berkata dengan ringan, "Mungkin itu karena kamu telah berfokus untuk memengaruhi wilayahmu akhir-akhir ini dan belum menstabilkan niat pedangmu." Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, itu awalnya adalah badan kaisar milik Lin Ninger. Bahkan setelah 20 tahun, Putri Changqing masih belum menyatu. Bagaimana badan kaisar yang tidak dapat menyatu sepenuhnya dapat menahan pengaruh roh pedang dan niat pedang? Tapi, bagaimana dia bisa? Sedikit niat membunuh melintas di wajah cantik Putri Changqing. Dia menatap Lin Ninger di antara hadirin dengan sepasang mata dingin. Jalang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh niat pedang pihak lain. Tenanglah. Kaisar Jingyuan mengerutkan kening. Entah mengapa, emosi Putri Changqing menjadi semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Mungkin itu terkait dengan kebangkitan Lin Ninger. Ini membuatnya teringat pada sebuah kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun kedua pemerintahannya, Kaisar Jingyuan mengunjungi kota perbatasan secara diam-diam, ingin mengamati San Haiguan dan penjagaan tentara jubah merah dari dekat. Saat itu, matahari sedang terik-teriknya, dan ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian kasar di pinggir jalan. Dinasti Yan Agung kaya dan berkuasa, terutama kota-kota perbatasan, yang sangat kaya karena perang yang mereka alami sepanjang hari. Kebanyakan orang mengenakan pakaian katun, dan sedikit yang mengenakan pakaian kasar. Saat itu, lelaki tua itu memegang bendera dan mengaku sebagai ahli ramalan. Kaisar Jingyuan menganggapnya menarik,
jadi ia meminta lelaki tua itu untuk melakukan perhitungan untuknya. Tahun itu, Putri Changqing baru saja bergabung dengan badan Kaisar Pedang Dao tanpa debu dan tumbuh dengan pesat. Ketika lelaki tua itu bertanya kepadanya apa yang sedang ia hitung, ia berkata tanpa ragu bahwa ia sedang menghitung masa depan putrinya. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan mengucapkan kalimat yang bermakna, burung phoenix sejati tidak dapat dikekang. Suatu hari, ia akan terlahir kembali di nirwana. Wajah Kaisar Jingyuan tiba-tiba berubah. Ketika ia menyadari arti dari kalimat ini dan siap untuk mengalahkan lelaki tua itu, pihak lain telah menghilang tanpa jejak. Masalah itu tidak besar atau kecil, tetapi itu adalah duri dalam hati Kaisar Jingyuan. Hari ini, mungkinkah sebuah ramalan telah menjadi kenyataan? Di lapangan, Hu Qiaomu berteriak keras dan mengguncang kedua tangan Buddha kecil itu dengan keras. Pedang ajaib itu menebas secara horizontal, dan memotong cahaya keemasan pelindung di perut Buddha kecil itu dengan sangat tajam. Swiss, cahaya keemasan pelindung itu terpotong secara horizontal. Hu Qiaomu sangat gembira. Ia membalikkan pedangnya dan menusuk ke dalam cahaya keemasan itu, mencoba untuk mengalahkan Buddha kecil itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Buddha kecil itu tidak bereaksi. Inilah saatnya untuk kultivasi pedang. Bang! Pedang itu menusuk perut Buddha kecil dengan keras. Buddha kecil itu tidak bergerak, dan bahkan tidak melawan. Ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun kultivator pedang itu cepat, Buddha kecil yang berada di dekatnya bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Tepat ketika Hu Qiaomu mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa pedang itu tidak menembus, Buddha kecil itu benar-benar melangkah maju dengan ujung pedangnya. Saat langkah ini jatuh, itu seperti gunung yang menekan dan meledak. Bumi retak menjadi puluhan retakan, dan gelombang udara sangat dahsyat. Dunia tersapu berkeping-keping. Pedang ajaib Hu Qiaomu ditekan ke perut Buddha kecil itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembus bahkan 1 inci pun. Sebaliknya, Buddha kecil itu melangkah maju melawan pedang ajaib itu. Kali ini, Hu Qiaomu bereaksi. Dia tidak mundur. Dia memegang pedang ajaib itu dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik. Krak, pedang ajaib itu membengkok sedikit demi sedikit. Ketika Hu Qiaomu mengangkat kepalanya karena terkejut, dia kebetulan bertemu dengan mata Buddha kecil yang tenang dan acuh tak acuh. Buddha kecil itu mengucapkan kata demi kata, seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan tidak pernah menjadi lapisan luar cahaya keemasan pelindung, tetapi badan kuat yang aku tempa dari dalam keluar. Mengapa aku mengatakan bahwa hanya jika kamu menghancurkan cahaya keemasan, kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Karena jika kamu tidak dapat menghancurkan cahaya keemasan, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milikku. Kamu hanya dapat memenuhi syarat untuk bertarung denganku jika kamu memanjat gunung ini di depanmu. Sekarang, kamu hanya memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kamu pikir kamu ingin mengalahkanku? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu naif. Begitu. Suara itu jatuh, Buddha kecil mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan dan meninju ke depan. Cepat, akurat, dan ganas. Adegan ini telah melampaui kecepatan pedang Hu Qiaomu sebelumnya. Bang! Hu Qiaomu terkejut dan dengan cepat melangkah mundur untuk memblokir pedang ajaib di depannya. Pukulan ini mengenai pedang ajaib, dan kekuatan cepat meledak, mengguncang badannya mundur beberapa langkah. Banyak pupil pria kuat menyusut setelah melihat adegan ini. Kepala biara Puhui tertawa. Dari awal hingga akhir, dia tidak cemas atau tidak sabar. Seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan yang sebenarnya tidak pernah tentang cahaya keemasan yang melindungi badan, tetapi tentang fisik. Di masa lalu, apakah itu Shen Tao atau Wei Shengwen, mereka bahkan tidak dapat menghancurkan cahaya keemasan yang melindungi badan, apalagi bertarung dengan Buddha kecil. Apakah ini seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan dari Buddhisme? Mata Wu Zhenyuan memadat, di alam yang sama, dengan fisik yang mengerikan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, jika diganti dengan latihan lain, mereka yang dapat mencapai kekuatan ini setidaknya harus di atas tingkat orang suci. Di seluruh benua Jiutian, ada latihan di tingkat setengah orang suci. Namun, latihan di atas tingkat orang suci jarang terjadi. Metode pernapasan tingkat orang suci Gong Yexing adalah salah satunya. Itu juga merupakan latihan yang menakutkan yang membuat siapapun takjub. Tingkat orang suci. Kaisar Jingyuan mengerutkan kening. Matanya tertuju pada kepala biara Puhui.
Jika bahkan seni ilahi Vajra yang tak terhancurkan yang dikembangkan oleh Buddha kecil telah mencapai level ini, bukankah kepala biara Puhui akan menjadi lebih kuat? Di antara para semi santo, apakah dia masih memiliki lawan? Wu Zhenyuan, jika kamu melawannya, apa hasilnya? Kaisar Jingyuan bertanya dengan acuh tak acuh. Yang mulia, saya tidak sepenuhnya yakin. Wu Zhenyuan menundukkan kepalanya. Sebagai seorang semi santo dan pelatih kepala pengawal naga perak, Wu Zhenyuan memiliki harga dirinya sendiri. Ketika dia mengucapkan kata-kata tidak sepenuhnya yakin, itu berarti dia bersalah. Bahkan ketajaman seorang semi santo pun hilang. Bagaimana dia bisa memenangkan pertempuran ini dengan hati nurani yang bersalah seperti itu? Setelah mendapatkan hasilnya, Kaisar Jingyuan juga mengangguk. Sepertinya saya selalu meremehkan Gunung Qianfo. Saya pikir mereka hanya memiliki beberapa kitab suci Buddha dan ajaran Buddha sebagai sarana untuk menekan roh jahat, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Keterampilan yang diwarisi oleh Gunung Qianfo bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jadi, Hu Qiaomu bukan lawannya. Kaisar Jingyuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak tidak memiliki emosi, tetapi Wu Zhenyuan dan Han Gonggong, dua orang setengah suci, keduanya menjadi pucat saat ini. Yang mulia sering kali menjadi lebih stabil saat dia sangat marah. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Yang mulia sangat memperhatikan reputasinya. Sekarang, pengawal naga perak yang telah menghabiskan banyak uang untuk membangunnya dipilih langsung oleh seorang Buddha kecil, dan itu adalah pada upacara pemujaan leluhur 1000 tahun pertama, begitu banyak orang dan praktisi melihatnya. Jangan katakan betapa memalukannya itu. Oleh karena itu, Wu Zhenyuan dan Han Gonggong sangat ketakutan. Begitu Yang Mulia marah, saya khawatir darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Generasi muda pengawal naga perak tampaknya. Wu Zhenyuan menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya malu. Pengawal naga perak adalah orang-orang yang dia pimpin dan latih. 3 orang berturut-turut bukanlah tandingan Buddha kecil. Wu Zhenyuan langsung merasakan tekanan meningkat tajam. Jadi, solusimu untukku adalah membiarkan Buddha kecil itu merajalela di kota kekaisaranku. Tak seorang pun jenius muda di pengawal naga perakku dapat menandinginya. Aku harus melihatnya bersinar. Kaisar Jingyuan berkata-kata demi kata, ini kejutan yang kau berikan padaku, kan? Maafkan aku, Yang Mulia. Kulit kepala Wu Zhenyuan Mahtei rasa. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, dia akan berlutut di tempat. Di kejauhan, di antara kerumunan. Pengawal naga perak, apakah ini satu-satunya level? Gong Yexing berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di belakang punggungnya, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Diam sekarang. Kau berani membuat komentar acak bahkan tentang pengawal naga perak. Bahkan jika kau ingin Mahtei, jangan menyeret kami bersamamu. Wajah lelaki tua Meng menjadi pucat. Gong Yeking mengabaikan Pak Tua Meng dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Jingyuan benar-benar meniru orang lain. Apakah karena dia hidup di bawah bayang-bayang putra mahkota terlalu lama? Jadi, setelah bertahun-tahun, dia masih ingin melakukan yang lebih baik daripada dia. Wus, Pak Tua Meng ingin datang dan mengkritiknya, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia tertegun. Pergi, menjauhlah darinya, dia gila. Beraninya kau mengatakan apapun. Jika kita tetap bersamanya, kita akan terlibat. Pergi, semua orang dari aliansi pemberontak ketakutan. Di atas panggung, duar, gelombang emas mengalir di sekitar Buddha kecil, dan matanya seganas mata seorang arhat. Dia tidak lagi damai dan tenang di awal. Itu seperti binatang buas, yang relatif lembut pada awalnya dan tidak pernah menyakiti siapapun. Tiba-tiba, binatang buas itu marah. Niat membunuh itu luar biasa, dan gelombang udara meledak, terus naik ke langit. Siapa yang berani menghentikannya? Siapapun yang menghentikannya akan Mahtei. Di depannya, Hu Qiaomu dipukuli di seluruh badannya. Dia tidak mau dipukuli secara pasif. Setelah menemukan kesempatan, dia tiba-tiba memegang pedang dengan kedua tangan dan menusuk ke depan. Zeng, terdengar suara pedang emas beradu. Pedang itu menusuk dada Buddha kecil, tetapi hanya menembus pakaiannya dan meninggalkan bekas putih di dadanya. Masih tidak terluka, Buddha kecil melangkah maju selangkah demi selangkah melawan niat pedang lawan yang mengerikan. Pedang itu langsung bengkok, seolah-olah akan patah. Swiss, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang ajaib itu. Kemudian, dia menyeringai,
Donor, sudah kukatakan sebelumnya, kau bukan tandinganku. Tanda tanya, lepaskan. Hu Qiaomu ingin menggigit giginya hingga berkeping-keping. Sebagai salah satu generasi baru pengawal naga perak dan salah satu pedang kembar naga perak, kapan dia pernah menahan pukulan seperti itu? Inti masalahnya adalah lawan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia menghancurkan cahaya keemasan yang melindungi badannya, dan dia memiliki fisik yang lebih kuat. Gerakan pedangnya hanya meninggalkan bekas putih saat dia menebasnya. Bagaimana cara melawan ini? Begitu banyak pikiran melintas di benak Hu Qiaomu. Sang Buddha kecil mengulurkan lengannya dan meluncur maju di sepanjang bilah pedang. Telapak tangannya bergesekan dengan ujung pedang, dan api memercik. Hu Qiaomu merasa ngeri dan berulang kali meninggalkan pedang ajaib itu untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Kali ini, pedang itu bergerak lurus ke depan di sepanjang ujung pedang dan meraih pergelangan tangan Hu Qiaomu yang memegang pedang. Kemudian, sang Buddha kecil berteriak, dan cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya, dan itu benar-benar menjadi sedikit lebih besar dalam sekejap. Tangan Vajra yang kuat, kerak, pergelangan tangan Hu Qiaomu patah dalam sekejap. Ah! Dia berteriak, dan pedang ajaib di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Melihat ini, Buddha kecil perlahan menarik tangannya, Amitabha, kali ini, aku ingin menantang Tianjiao dari seluruh kota kekaisaran. Tetapi kamu satu demi satu, kekuatan bertarungmu sendiri benar-benar mengecewakanku. Mungkinkah ini adalah level Tianjiao dari kota kekaisaran? Dia menyatukan kedua tangannya, wajahnya saleh. Tampaknya dia benar-benar berbeda dari tatapan garang sebelumnya. Kerak, Hu Qiaomu gemetar seluruh badannya, dan matanya menjadi lebih garang. Dia tahu betul bahwa dia sudah kalah. Bahkan jika dia memberi dirinya beberapa kesempatan lagi, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan lawan. Lin Sen, setelah menonton pertempuran ini, menurutmu berapa banyak yang tersisa untuk menang? Kali ini, Chang Yunho tidak tertawa. Karena bahkan dia menyadari bahwa kekuatan bertarung Buddha kecil ini sangat mengerikan sehingga agak dilebih-lebihkan. Dia berpikir bahwa pertempuran antara Buddha kecil dan Hu Qiaomu akan sedikit lebih baik. Kemudian, di bawah perhatian orang banyak, Lin Sen mengambil tindakan dan mengalahkan lawannya. Langsung membalikkan keadaan dan mengejutkan semua orang. Dia kemudian menggunakan momentum ini dan mengumumkan di tempat bahwa Lin Sen akan menjadi pengendali divisi penindasan iblis di masa depan. Dengan cara ini, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Kaisar Jingyuan ingin bergerak melawan Lin Sen. Itu tergantung pada apakah opini publik setuju. Setidaknya, dalam hal tren umum, Kaisar Jingyuan tidak dapat menekan Lin Sen. Jika dia mengambil tindakan secara pribadi dan membunuhnya, Markis Changyun bukanlah orang yang mudah ditipu. Bukankah dia hanya seorang setengah orang suci? Ada kedua belah pihak, tidak akan semudah itu bagi pihak lain untuk berhasil. Persentase kemenangan telah turun tajam. Lin Sen menggelengkan kepalanya sedikit, setidaknya, telah turun 10% penuh. Baiklah, giliranmu segera tiba, simpan omongan besarmu untuk akhir. Markis Changyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini Lin Sen hebat dalam segala hal, tetapi dia suka bertindak besar. Aku di sini untuk menantang semua jenius di kota kekaisaran. Siapapun yang usianya kurang dari 10 tahun lebih tua dariku dapat naik ke panggung dan bertarung denganku. Sang Buddha kecil berkata dengan suara lantang, seperti yang diketahui semua orang, kota kekaisaran adalah pusat Zhongzhou dan tempat yang paling makmur. Saya ingin sekali belajar dari kalian para jenius, berkomunikasi satu sama lain, dan berteman melalui seni bela diri. Seluruh hadirin terdiam, selisih 10 tahun. Dengan kata lain, seorang pria kuat berusia 20-an juga bisa naik ke panggung. Namun, tidak ada yang bergerak. Bahkan banyak jenius dari pengawal naga perak dikalahkan dengan menyedihkan di atas panggung. Siapa lagi yang ingin naik dan mempermalukan dirinya sendiri? Keheningan seluruh hadirin bagaikan tamparan di wajah keluarga kerajaan. Ayah, aku ingin bertarung. Putri Changqing menggertakkan giginya, seekor keledai botak berani mempermalukan kita seperti ini. Tidak perlu, Kaisar Jingyuan berkata dengan ringan, kamu bukan lawan. Hanya dengan satu kata, dia langsung menghalangi kata-kata Putri Changqing berikutnya. Bukan lawan, Kaisar Jingyuan tampaknya berpikir. Karena penindasan dengan paksa gagal, mungkin, kita dapat mencoba metode lain. Misalnya,
Kerjasama. Gunung Qianfo memiliki begitu banyak keterampilan yang hebat. Jika aku membuat beberapa konsesi, bisakah aku bekerja sama dengan mereka dalam aspek-aspek ini? Jika pengawal naga perak milikku juga dapat mempraktikkan keterampilan ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini. Begitu pikiran ini keluar, Kaisar Jingyuan langsung merasa segar kembali. Ini adalah cara yang sepenuhnya layak. Selain itu, begitu kerjasama tercapai, aku akan memiliki pembantu yang hebat lainnya. Kepala biara Puhui adalah setengah orang suci. Selain itu, dia adalah setengah orang suci yang hebat. Wu Zhenyuan dan Kasim Han tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Jingyuan saat ini. Mereka menyaksikan Buddha kecil berteriak di atas panggung, dan mereka juga sangat cemas. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah upacara pemujaan leluhur yang diadakan pada 1000 tahun pertama dinasti Yan Agung dikacaukan oleh sekelompok keledai botak ini? Jika Buddha kecil tidak dapat dikalahkan, insiden ini pasti akan menjadi noda besar pada dinasti Yan Agung jika dicatat dalam buku-buku sejarah. Bukankah sudah selesai? Su Yuwei bertanya dengan lembut. Lin Sen menggelengkan kepalanya, ini belum waktunya, tapi, sudah hampir waktunya. Aku punya beberapa pola spiritual di sini, apakah kamu menginginkannya? Tidak, aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Di sekeliling, banyak praktisi benar-benar putus asa. Mereka menemukan bahwa pengawal naga perak benar-benar takut. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menanggapi tantangan itu. Tidak peduli seberapa banyak Buddha kecil itu berteriak dan menantang, tidak ada yang benar-benar berdiri untuk terus bertarung dengannya. Tanpa diduga, dalam dinasti yang begitu besar, bahkan tidak ada seorang pun jenius yang bisa melawan Buddha kecil itu. Belum lagi bertarung, bahkan pertahanan lawan tidak hancur. Ini memang agak konyol. Jika Gunung Qianfo benar-benar berkhotbah di kota kekaisaran, bisakah kita bergabung? Ya, jika kita bergabung, bisakah kita mempraktikkan teknik-teknik Buddha ini? Cepat tanyakan. Topik ini tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Mata kepala biara Puhui berbinar. Akhirnya, dia meyakinkan sekelompok orang ini. Hati orang-orang dimenangkan dengan pertempuran. Sebelum ada kekuatan absolut, tidak ada gunanya hanya mengandalkan bimbingan. Setiap orang tidak bodoh dan dapat melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Di dunia ini di mana siapapun yang memiliki tinju lebih besar memiliki keputusan akhir, pihak dengan kekuatan tempur yang lebih kuat akan lebih condong oleh para praktisi. Tolong minta Puhui untuk datang dan katakan bahwa aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Kaisar Jingyuan memikirkannya sendiri untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa metode ini lebih layak. Kasim Han segera pergi untuk mengundangnya. Kepala biara Puhui berjalan ke mimbar dan terkekeh, "Yang mulia, apa yang Anda inginkan dariku? Saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin membahas kerja sama dengan Anda." Kaisar Jingyuan berkata dengan enteng, "Pertempuran ini akan menyelamatkan muka dinasti Yan Agungku. Apapun yang kau inginkan, kita bisa bicarakan nanti. Kata-kataku adalah aturan emas. Kau bisa tenang." Mata kepala biara Puhui berkedip saat mendengar ini. Tampaknya bahkan Kaisar Jingyuan dikalahkan oleh Buddha kecil itu. Benar saja, giliranku untuk memakmurkan Gunung Qianfo. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Markis Changyun merasa ada yang tidak beres di hatinya. Lin Sen, naiklah ke panggung. Dengan deduksi dan perhitungannya, dia tahu bahwa Kaisar Jingyuan sedang merencanakan. Jika dia selangkah di belakang pihak lain, dia tidak akan punya kesempatan. Kebetulan sekali, aku juga sedang bersiap untuk naik ke panggung. Lin Sen berjalan perlahan, tersenyum, dan berjalan menuju panggung. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian seluruh hadirin. Kemunculan Lin Sen membuat negosiasi antara Kaisar Jingyuan dan Kepala Biara Puhui terhenti tiba-tiba. Kaisar Jingyuan mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di sini? Setelah jeda, dia tiba-tiba menyadari apa yang direncanakan Markis Changyun. Apakah ini? Ingin Lin Sen naik ke panggung dan membangun reputasi dan prestisenya sendiri dengan mengalahkan Little Buddha, dan mengumumkan berita pengangkatan Lin Sen sebagai pewaris kemarin, sehingga aku akan berhati-hati dan tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Sebagai kaisar dan salah satu dari 3 pemain catur di kota kekaisaran, Kaisar Jingyuan melihat tujuan Markis Changyun sekilas. Namun, dia meremehkannya. Di antara pengawal naga perak, begitu banyak Tian Jiao yang bukan lawan. Bisakah seorang Lin Sen mengalahkan Little Buddha? Yang mulia,
Ini, kepala biara Puhui menyipitkan matanya dan bertanya dengan ringan. Sebelumnya, Kaisar Jingyuan mengatakan bahwa dia ingin membahas kerja sama dengannya, dan dia tentu saja senang melakukannya. Tetapi kemudian, seorang kultivator lain berjalan ke panggung. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan bertarung dengan Little Buddha. Biarkan Buddha kecil membunuhnya dalam pertempuran ini, dan aku akan mengizinkanmu memasuki kota kekaisaran untuk berkhotbah. Kaisar Jingyuan tersenyum acuh tak acuh dan mengirim pesan suara. Lin Sen, tidakkah kau akan datang dan mencari Kemah Teihan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu Mah Tei dengan jelas. Wajah kepala biara Puhui merosot, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, ini hanya sebuah kompetisi, dan Yan Xin selalu baik hati. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk membunuh seseorang di tempat selama kompetisi. Apakah menurutmu syarat yang aku berikan tidak cukup murah hati? Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya, tersenyum, Puhui, kau seharusnya tahu bahwa mengizinkanmu memasuki kota kekaisaran untuk berkhotbah adalah tujuanku. Sekarang setelah aku melepaskan tujuan ini dan datang untuk berbicara denganmu, kau benar-benar memiliki sikap seperti itu. Yang mulia, kami di Gunung Qianfo selalu berbelas kasih dan tidak memiliki dendam. Pihak lain bukanlah iblis atau roh jahat. Tidak mungkin untuk memukulnya sampai Mah Tei di tempat, dan aku tidak akan memerintahkan murid-muridku untuk melakukan hal seperti itu. Kepala biara Puhui menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Oh, setelah semua pembicaraan ini, kurasa memukulinya sampai Mah Tei, tidak adil dan pantas. Sudut mulut Kaisar Jingyuan melengkung ke atas, dan dia terkekeh pelan. Kalau begitu, mengubahnya menjadi monster, bukankah itu hal yang wajar? Kepala biara Puhui tercengang, dan untuk waktu yang lama dia tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud Kaisar Jingyuan. Dengan cara ini, jika kamu membunuhnya, kamu tidak hanya tidak akan kehilangan reputasi, tetapi kamu juga akan memiliki reputasi yang baik. Dan tujuanku telah tercapai, jadi aku akan mengizinkanmu masuk dan berkhotbah, tanpa syarat lain. Mata Kaisar Jingyuan setajam elang, pikirkan baik-baik, apakah ini kerjasama yang saling menguntungkan? Awalnya dia ingin bertukar dengan kepala biara Puhui. Biarkan pihak lain masuk untuk berkhotbah, dan lihat apakah dia bisa membiarkan pengawal naga peraknya mempraktikkan sihir rantai Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Tetapi ketika Kaisar Jingyuan melihat Lin Sen datang ke panggung, dia menyingkirkan semua ini dari pikirannya. Selama dia bisa membunuhnya, semuanya baik-baik saja. Yang mulia, apakah Anda memiliki cara untuk mengubah orang menjadi monster? Kepala biara Puhui bertanya balik dengan mata tenang. Ada iblis malam, Kaisar Jingyuan berkata dengan ringan, dan pengawal naga perak saya telah menangkap beberapa iblis malam hidup-hidup, jadi mereka juga menguasai metode ini. Ini, tidak mengherankan, bukan? Amitabha, kepala biara Puhui menggelengkan kepalanya. Meskipun dia benar-benar ingin Gunung Qianfo makmur, dia tidak boleh melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya. Masalah ini sepenuhnya melanggar ajaran agama Buddha. Jika dia benar-benar melakukan ini, mulai sekarang, dia mungkin akan memiliki iblis di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menghadapi Buddha lagi? Yang mulia, saya minta maaf karena saya tidak bisa menyetujui kerja sama semacam ini. Kepala biara Puhui menggelengkan kepalanya. Haha, tampaknya Anda benar-benar keras kepala. Saya meletakkan hal yang baik di depan Anda, tetapi Anda takut untuk memulai. Baiklah, karena kerjasama ini tidak dapat dinegosiasikan, mari kita bicarakan setelah perang ini berakhir. Sedikit rasa dingin melintas di kedalaman mata Kaisar Jingyuan. Apa yang dia katakan kepada pihak lain memiliki dua makna. Pertama, untuk menguji batas bawah pihak lain. Jika kepala biara Puhui setuju untuk membunuh Lin Sen bahkan jika itu melanggar doktrin Buddha, maka kerjasama ini akan dinyatakan berhasil, dan dia dapat mengikat pihak lain ke dinasti Yan Agung kapan saja dan di mana saja di masa depan, kecuali pihak lain ingin dihancurkan. Yang kedua adalah untuk menguji karakter kepala biara Puhui. Sayangnya, dia adalah keledai tua botak yang keras kepala yang tidak bisa berubah. Bahkan jika dia mencapai kerjasama dengannya, akan sulit untuk mengendalikannya di masa depan. Dengan cara ini, benar-benar tidak perlu membuang terlalu banyak kata. Di atas panggung, melihat Lin Sen berjalan perlahan, Buddha kecil itu menyipitkan matanya, siapa pendonornya? Lin Sen. Lin Sen tersenyum tipis, dengan kedua tangan di belakang punggungnya,
dalam sejarah divisi penindasan iblis, pengusir setan termuda, ahli binatang buas 3 kehidupan, si jenius yang melampaui rekan-rekannya, dan generasi berikutnya dari divisi penindasan iblis, pewaris Chang Yun-ho. Kata-kata ini secara langsung membingungkan budak kecil itu. Niat awalnya adalah untuk menanyakan identitas pihak lain. Coba lihat apakah Anda mengenalinya. Teman baik, dia memulai dengan pidato yang panjang. Setiap gelar benar-benar berat, terutama penguasa generasi berikutnya dari divisi penindasan iblis. Tampaknya rumor itu benar. Bagus. Semangat juang yang kuat melintas di mata budak kecil itu. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk bertarung dengan seorang jenius seperti Anda. Hanya dengan cara ini, saya merasa senang. Saya harap Anda tidak akan menahan diri lain kali. Jangan khawatir, saya tidak akan menahan diri. Lin Sen meregangkan otot-ototnya dan tersenyum tipis. Saya memiliki karakteristik. Saya terutama suka bertarung dengan orang lain, dan saya memiliki semangat juang yang kuat dan tidak akan mudah mengakui kekalahan. Hari ini, Anda mengalahkan saya atau saya mengalahkan Anda. Gila sekali. Ini adalah kesan Lin Sen dari praktisi lain di lapangan. Jelas, kebanyakan orang pernah mendengar tentangnya. Si jenius yang menarik fenomena Sungai Emas dan menekan Putri Changqing 2 kali. Dikatakan bahwa dia akan mengendalikan divisi penindasan iblis di masa depan. Ini saja di luar jangkauan orang. Bagus sekali. Sang budak kecil mengangguk, dengan semangat juang yang kuat. Satu pukulan memisahkan jalan hidup dan mati. 2 kaki melangkah ke pintu benar dan salah. Lin Sen menatap langit dan mendesah dalam-dalam, sebenarnya, aku tidak ingin mengambil tindakan, dan tidak ingin terlibat dalam hal yang benar dan salah ini, tetapi aku tidak tahan melihatmu, orang luar, berteriak di kota kekaisaranku. Aku akan melawan pertempuran yang tidak dapat dimenangkan oleh pengawal naga perak. Aku akan melawan lawan yang tidak dapat dikalahkan oleh pengawal naga perak. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera memenangkan hati sekelompok praktisi. Namun, beberapa orang mengerutkan bibir mereka, kedengarannya lebih baik daripada bernyanyi. Beberapa pengawal naga perak yang pergi berperang sebelumnya semuanya mengatakan demikian, tetapi apa hasilnya? Ya, jangan lihat bagaimana kamu mengatakannya, lihat bagaimana kamu melakukannya. Saya pikir dia harus menjadi harapan terakhir kita. Kelompok praktisi mengatakan satu hal demi satu. Mereka semua mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka. Keluar dari panggung. Hanya ada satu pengecualian. Chu Hao mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Anak ini, mengapa dia mengucapkan puisi sok penting seperti itu di depan umum? Jika aku mengatakannya lagi di masa depan, semua orang akan tahu bahwa aku, Chu Hao, adalah seorang raja barang bekas. Bersambung.